Halo Taurus, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk kalian mengenai cinta asmara, love relationship. Untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Taurus di bulan Januari 2021. Maaf ya, agak terlambat karena aku juga baru aktif lagi minggu ini. Kita akan mulai dari yang single, nanti akan lanjut ke yang couple-nya. Tapi sebelum masuk ke dalam readingan seperti biasa, aku akan selalu ingatkan bahwa readingan ini adalah readingan general ya, bukan readingan untuk personal, private reading bukan ya. Jadi bisa resonate, bisa tidak. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya dan ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Terus apa lagi ya? Ya jangan dipaksakan. Kalau nggak sesuai, nggak cocok gitu ya dengan readingannya, dengan tarot readernya, please silahkan cari yang sesuai dengan kalian. Dan kalau kalian ingin mendengarkan readingan lain, maksudnya bidang lain dalam hidup gitu ya, bukan cinta segala macam tuh biasanya aku suka ngobrolin itu tuh di tarot mingguan gitu loh. Jadi jangan lupa di subscribe, dinyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap minggu aku naikin 2 video biasanya ya. Oke, mari kita lihat ada apa dengan cinta Taurus single di bulan Januari 2021. Eight of Swords. Kita punya Hermit, lagi banyak berpikir, lagi banyak merenung. Cuman kalau aku lihat tuh kamu tuh kayak overthinking. Banyak yang kamu pikirin dan kadang-kadang hal-hal yang kamu pikirin tuh kadang-kadang berlebihan gitu. Dan ini mungkin yang bikin kamu rasanya tuh agak berat gitu loh energinya. Six of Pentacles. Seven of Pentacles. Kalau yang aku lihat di sini sih buat beberapa dari kamu ya kamu lagi fokus di masalah keuangan, kerjaan, ya. Cuman kalau aku lihat di sini, kamu itu lagi memikirkan seseorang ini. Gue cuman ada rasanya tuh kayak ada satu mungkin hal yang berbeda gitu ya antara kalian dengan seseorang ini. Posisinya mungkin yang tidak imbang. Karena aku lihat di sini kamu lagi berpikir gitu ya, berpikir, dan ini bisa jadi mengenai seseorang. Kamu nggak tahu gue harus ngapain. Kamu lagi berusaha kalau yang aku lihat berusaha sebenarnya nggak main perasaan. Kalau kamu lagi dekat sama orang, aku lihat di sini sebenarnya kamu berusaha untuk gue nggak mau main perasaan. Gue ya mungkin kamu masih ada trauma gitu ya dengan orang-orang di masa lalu kamu yang mungkin membuat kamu punya trauma ini gitu sehingga kamu kayak gue belum siap atau kamu punya rasa takut nanti begitu lagi dan kamu nggak pengen terburu-buru sih makanya kamu kayak mau slow down dulu gue mau pelan-pelan deh dilihat karena aku lihat dari pembacaan ini tuh buat beberapa dari kamu, Taurus, kamu nih mungkin lagi PDKT dengan seseorang. Tapi kamu tuh nggak pengen jadi orang yang kelihatan kayak kamu juga punya rasa yang sama gitu loh. Karena kamunya sendiri pun mungkin masih ragu dengan perasaannya mereka. Mereka ini bener-bener nggak sih, serius nggak sih sama gue gitu loh. Kamu takut nanti jangan-jangan
nggak nggak mutual lagi gitu loh, nggak sama lagi apa yang gua rasain sama mereka gitu. Dan ini bikin kamu tuh banyak banyak mungkin jadi takut gitu ya, jadi mungkin, apa ya, melakukan atau menunjukkan hal yang tidak serupa dengan apa yang kamu rasakan di depan orang ini karena ketakutan kamu. Nih, aku lihat tuh kamu banyak-banyak terlalu pikir, terlalu banyak asumsi, terlalu banyak khawatir-khawatir yang yang ada sangkutannya dengan seseorang gitu. Buat beberapa dari Taurus aku rasa seperti itu. Dan kamu tuh, ya takut gitu, takut kalau misalnya nanti gue menunjukkan bahwa gue perhatian sama dia, kalau gue suka sama dia. Taunya dia ternyata biasa aja atau nganggep gue sebagai temen terus gimana. Nah itu tuh rasa-rasa takut yang mungkin di pihak di pihak yang sedang dealing sama kamu ini juga jadinya bisa salah ngerti gitu loh, salah ngerti apa sih yang kamu rasain dan mungkin jadinya kamu jadi misalnya jadi judes ataupun jadi kayak, menjauh gitu loh ataupun jadi kayak, apa ya, kayak menunjukkan kalau kamu tuh nggak terlalu suka dengan keberadaannya mereka gitu loh. Kadang-kadang ada kan orang yang karena saking takutnya ketahuan kalau gue punya perasaan, jadinya keluarnya hal yang bikin orang itu jadi ngerasa nggak nyaman dan salah tangkep, begitu. Kalau yang aku lihat tuh seperti itu. Eight of One. Ya, di sini sih kalau aku lihat ya, obrolin lah, ngomongin. Ngomongin. Dan aku lihat ini sebenarnya sih bakal bakal ngomong gitu ya kalian ini kalau lagi deket sama orang, ya untuk mengeluarkan kamu dari pikiran-pikiran, kekhawatiran, keraguan, dan lain sebagainya ini, ya kamu harus banyak-banyak berkomunikasi ya. Untuk membuat segala sesuatunya tuh tidak jadi ribet, nggak jadi jelimet. Hal yang kecil kamu bisa jadi berantakan gara-gara orang nggak mau ngomong, orang nggak mau terus terang, orang nggak mau jujur, orang nggak mau berkomunikasi. Dan kadang-kadang keribetan yang ada saat ini di kepala kalian, di perasaan kalian, bisa hilang dengan ngomong. Ngomong mungkin nggak bilang, gue sayang sama lo dan lain sebagainya. Nggak langsung ke situ, tapi setidaknya mungkin ada hal-hal yang kamu pertanyakan mengenai orang ini. Bisa jadi mengenai masa lalunya dia, yang mungkin membuat kamu juga jadi ragu, akankah dia begitu lagi, gitu loh. Ataupun latar belakangnya dia, ataupun apalah mengenai diri dia yang membuat kamu jadi bimbang, nih, dan meragukan. Dan mungkin kamu jadinya menginvestigasi orang ini ke orang lain atau melalui sosmednya dia atau melalui cara-cara lain yang belum tentu benar juga. Gitu. Tapi kalau aku lihat ya jalani proses. Di dalam proses yang namanya PDKT ataupun pendekatan dengan orang gitu ya. Ya kamu akan menemukan banyak banyak hal. Kamu banyak akan belajar mengenai orang ini gitu. Begitu. Oke, Taurus, ini adalah untuk kalian yang single, kita lanjut ke yang couple-nya. Oke, Taurus couple, kita akan masuk ke pembacaan untuk kamu. Ada apa Taurus couple di Januari 2021 ini? Cinta asmara, love relationship. Lover card in reverse. The Magician, King of One dalam keadaan terbalik. Aku lihat di sini ya ada ketidakharmonisan di dalam hubungan kamu. Ya. Dan aku lihat ya sebenarnya satu orang ini sedang berusaha untuk bisa tapi kayaknya gini loh. Ada satu orang di dalam hubungan ini yang
sangat-sangat kayak dia tuh kalau mau apa tuh harus diikutin gitu loh, dan harus diturutin. Cuman aku lihat ada salah seorang di dalam hubungan ini yang sebenarnya ya kalau dibilang tuh dianya sebenarnya udah nggak mau ada di dalam hubungan ini gitu ya. Rasanya tuh gitu. Karena yang dia tuh pengen lepas dari hubungan ini, dia pengen pisah, dia pengen mengakhiri. Dan akhirnya mungkin dikarenakan menjalani sesuatu yang setengah hati, ia jadi mudah marah gitu ya, tidak bisa mengontrol emosi. Dan akhirnya ya semau-maunya mereka saja. Dan mungkin ini yang membuat kamu tuh jadi banyak pikiran, stres gitu ya. Ada takut, khawatir. Chariot. Iya, orang ini tuh seperti orang yang ada di dalam hubungan, tapi dia berperilakunya tidak seperti orang yang sudah punya hubungan gitu loh. Perilakunya ya kayak orang single, perilakunya ya kayak orang nggak punya pasangan. Dan karena dia di dalam hubungan ini pun nggak sepenuh hati, perasaannya pun kalau yang aku lihat di sini itu udah tidak bersama orang itu gitu ya. Jadinya ya dia juga memperlakukan orang yang di dalam hubungan ini sama dia pun juga tidak baik gitu loh, dan membuat orang ini ya tersiksa tersiksa batin, tersiksa pikiran gitu ya. Dan mungkin ya tinggal di dalam hubungan ini ya dikarenakan ada kebutuhan-kebutuhan tertentu aja. Dari masalah materi, dari masalah mungkin biologis, dari masalah mungkin hanya status saja gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, ini kayak hubungan yang udah sekarat gitu loh. Kalau yang aku lihat loh di sini. Queen of Swords. Dan mungkin ini yang bikin kamu kayaknya berpikiran, aduh kayaknya gue mendingan sendiri deh daripada gue bertahan dengan seseorang yang terus-menerus menyakiti hati gue, nggak bertanggung jawab. Dan aku lihat di sini, kalaupun ini sudah masuk ke dalam pernikahan dan sampai punya anak, kamu tuh kadang-kadang cuma berharap, aduh gue tuh cuma mikirin anak. Dan cuman berharap dia tuh peduli sama tanggung jawab dan segala macamnya mengenai anak. Tetapi yang kamu lihat ya, orang ini mungkin juga selain perilakunya dia yang yang susah terkontrol gitu ya, dianya pun mungkin bukan tipe orang yang bertanggung jawab, yang banyak menggantungkan beban-beban itu tuh ke kamu gitu loh. Dan di sini ya kamu tuh kayak, gue tuh kayaknya udah capek gitu loh, dan gue pengen bahagia. Saat ini mungkin sebelum-sebelumnya mungkin kamu ngerasa gue harus sabar, gue harus bertahan buat anak gue, dan gue harus. Tapi kalau yang aku lihat di sini, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, itu semakin hari bukannya semakin enteng, tetapi semakin berat. Dan kamu pun, ya setiap orang punya kesabaran, punya limit itu beragam-ragam. Ada yang bisa bertahan sampai bertahun-tahun, ada yang
ada yang tidak bisa gitu loh. Tapi apakah itu salah? Sekarang apa ya, kadang-kadang aku suka ini, tapi kalau menurut aku gitu ya, kalau menurut aku percaya bahwa yang kuasa menciptakan kita bukan untuk disengsarain sama orang lain, gitu loh. Itu yang aku percaya, gitu ya. Yang kuasa menciptakan kita untuk ya mempergunakan hidup yang diberikan kepada kita semaksimal mungkin, sebaik-baiknya, dan bukan untuk bersedih hati dan sengsara gitu loh. Itu yang aku percaya. Itu yang menurut aku gitu ya. Entah menurut orang lain. Dan banyak orang kadang-kadang udah berada di dalam satu situasi dan hubungan yang toksik bahkan sudah sampai abusive sekali, bahkan udah sampai wow itu diselingkuhinnya bukan cuman di belakang ya udah di depan, apa ya, terang-terangan gitu ya. Ya dia harus sabar, harus sabar, harus sabar. I don't think I don't think yang kuasa itu memberikan kamu hidup tanpa pilihan. Selama kita hidup, aku percaya sekali kita punya pilihan. Tinggal kitanya mau atau tidak. Tapi di mana kita pengen kita merasa nggak mau kehilangan sesuatu atau seseorang atau sebuah hubungan. Kadang-kadang kita membuat segala pemakluman, kadang-kadang kita membuat segala alasan, kadang-kadang kita mengizinkan gitu loh, mengizinkan hal-hal yang sudah tidak baik, sudah negatif, sudah sangat tidak sehat terjadi di dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita takut gitu. Karena kita takut. Karena aku lihat di sini, kamu sudah sering kali kok ini ini udah sesuatu yang bukan baru terjadi, tetapi sudah cukup lama kamu stuck di dalam situasi yang seperti ini, gitu loh. Dan buat beberapa dari kamu mungkin kamu kehilangan seseorang gitu ya. Kehilangan seseorang di mana kamu masih stuck dengan hubungan kamu yang sebelumnya. Ini bukan kehilangan cerai atau segala macam ya, tapi mungkin buat beberapa dari kamu iya. Dan kamu masih mungkin masih mungkin stuck di dalam hal tersebut gitu loh. Dalam bayangan orang tersebut, dalam komitmen tersebut, tetapi itu mungkin untuk spesifik sekali. Dan ini waktunya kamu untuk bisa bersinar lagi, untuk hidup lagi. Hidup, maksudnya jalani hidup kamu sebaik-baiknya. Cuman aku ngelihat di sini, pikiran untuk memilih kayaknya gue lebih baik sendiri itu sudah muncul. Dan semakin keras kalau yang aku lihat. Teriakan dari dalam hati kamu itu udah semakin keras. Kalau yang aku lihat ini loh, ya. Tapi kalau di dalam hubungan kamu nggak ada apa-apa ya berarti ini bukan buat kamu ya. Baik-baik saja ini berarti bukan buat kamu. Aku ngelihat di sini ini ada satu kondisi situasi hubungan yang udah kronis sekali dan ini bukan sesuatu yang baru. Tapi ada seseorang, entah ini kamu dan ataupun pasangan kamu, yang membiarkan hal ini berlangsung berangsur-angsur. Tapi apakah ini selesai? Tidak. Apakah ini tambah enteng? Enggak juga. Gitu loh. Kamu stuck di dalam satu situasi di mana kamu ya tersiksa gitu loh, tersiksa dan tersakiti. Dan kalau yang aku lihat di sini, ya udah ada keinginan dari seseorang gitu loh. Keinginan untuk seseorang, gue harus berani berdiri buat diri gue sendiri. Gue harus berani memutuskan, mengambil keputusan, mengambil sikap. Kamu pasti akan pengen hidup kamu masa seumur hidup bakal seperti ini. Gitu loh.
Oke, aku akan bacakan, energi yang aku lihat kencang ya. Di sini ada Cancer, ada Scorpio, ada Aries, ada Gemini, ada Virgo, Cancer lagi, Aquarius, Libra, Leo. Itu yang aku lihat kencang ya. Tapi mereka nggak harus jadi zodiak seperti yang tadi aku bilang, bisa zodiak apa saja. Aku hanya kasih tahu kamu yang kencang. Oke, ini adalah untuk kamu Taurus. Terima kasih sudah nongkrong di sini, sudah lihat readingannya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Namaste.